Baik untuk rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, di mana satuan pendidikannya adalah SMA Negeri 16 Jakarta, mata pelajarannya biologi, kelas 11, semester ganjil atau semester 1, materi pokok sistem sirkulasi, dan alokasi waktu 8 jam pelajaran, yaitu 30 menit selama daring. Kemudian yang berikutnya adalah kompetensi dasar, di mana untuk kompetensi dasar 3.6 menganalisis hubungan antara hubungan struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu mendeskripsikan komposisi darah manusia, menjelaskan fungsi darah manusia, menjelaskan organ peredaran darah manusia, membedakan sistem peredaran darah terbuka dan tertutup pada manusia, menjelaskan mekanisme peredaran darah besar dan kecil pada manusia, menjelaskan sistem limfo pada manusia, dan menjelaskan tentang gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah manusia maupun sistem limfa. Kemudian untuk kompetensi dasar berikutnya yaitu 4.4 menyajikan karya tulis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur. Untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu membuat hasil analisis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia. Baik, berikutnya tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan komposisi darah manusia, menjelaskan fungsi darah manusia, kemudian mampu menjelaskan organ peredaran darah manusia, kemudian mampu membedakan sistem peredaran darah terbuka dan tertutup pada manusia, kemudian mampu menjelaskan mekanisme peredaran darah besar dan kecil pada manusia, mampu menjelaskan gangguan-gangguan pada sistem peredaran darah manusia, dan menjelaskan sistem limfa pada manusia. Untuk modelnya yaitu menggunakan discovery learning, pendekatannya scientific dan student center, metodenya diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Media yang digunakan yaitu PPT, gambar atau video, Zoom Meetings, Google Classroom, WhatsApp, Google Form, Quizzes, dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Alat bahan yang digunakan dalam pembelajaran yaitu laptop, gawai, internet, alat tulis. Untuk sumbernya tertera pada layar. Langkah-langkah pembelajaran untuk pertemuan pertama yaitu didahului dengan kegiatan pendahuluan selama 10 menit, dilanjutkan dengan kegiatan inti 100 menit di mana terdapat beberapa fase yaitu stimulation, problem statement, data collection, data processing, dan verifikasi. Kemudian pembelajaran diakhiri dengan kegiatan penutup selama 10 menit. Untuk pertemuan kedua sama seperti pertemuan pertama yaitu terdapat 3 kegiatan utama yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Untuk penilaian hasil pembelajarannya terdapat 3 kompetensi yang dinilai yaitu penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan penilaian sikap. Apa ya sistem sirkulasi? Coba sistem yang apa gitu? Sistem yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi itu ke dalam sel darah. Oke, good. Terima kasih Aisyah. Ide yang ini. Yang kuning-kuning itu organisme atau makhluk hidup apa sih? Ada yang tahu nggak? Ayo. Jamur, Bu. Jamur. Oke, yang lain? Ada yang punya pendapat lain nggak? Ibu ini tanyanya mengenai fisiologi, arti dari fisiologi itu apa? Menurut Muhammad Dafi, selain sistem pencernaan? Alia Putri Zelani, silahkan. Jadi ini nih partikel makanan, ini termasuk protozoa juga, kelompok yang lain. Nah ini amebanya tuh bergerak nih, kaki semuknya nih namanya pseudopodianya. Mikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai cendawan atau yang biasa kita tahu itu jamur. Jadi mikologi itu kita belajar jamur mulai dari struktur anatominya, taksonominya. Jadi kalau taksonomi itu nanti hubungannya adalah ke kerabatan. Jadi nanti di situ jamur itu banyak sekali macamnya, terus nanti kita belajar juga filogeninya atau keturunan-keturunannya. Sisa nomor 2, 3, dan 5. Mau pilih yang mana? 2, Bu, 2. Oke, 2. Kita buka. Iya, ini nih, berikut ini kerugian yang disebabkan oleh protista. Yang mana tuh? Peran protista yang merugikan. 1, 2, 3. Yang E, Bu. Yang E.
Tadi komponen darah ini terdiri dari 55% plasma darah ya, 55% plasma darah. Kemudian di sini ada white blood cell ditambah platelets ya, dan ada red blood cell atau sel darah merah. Yang dari luar gitu, yang kita nggak tahu disebutkan ada infeksi atau enggak sih, masuklah ke mulut kita. Itu ada mikroorganisme disaring sama tonsil kita, amandel kita. Nah di amandel kita bisa memproduksi limfosit, gunanya untuk apa? Untuk melawan mikroorganisme yang masuk tadi. Nanti Ibu akan buatkan template-nya. Bagaimana sih mekanisme otot, dan kalian buat bahasa kalian masing-masing ya, jangan bahasa Google karena Ibu tahu bahasa-bahasa Google itu kayak gimana. Nanti Ibu akan cross check satu-satu seperti biasa. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu barangkali? Gimana? Saya Bu. Boleh, silakan Syafira. Untuk pengerjaannya di Word atau ditulis ya Bu? Terima kasih kalian sudah berpartisipasi aktif untuk pembelajaran hari ini. Ibu harap ke depannya selalu menerapkan kedisiplinan, tidak hanya di metode biologi tapi di kehidupan sehari-hari. Mungkin maaf ya kalau misalnya selama ngajar itu ibu banyak kurangnya gitu ya, banyak salahnya. Sebelum kita menutup pelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Selamat pagi Bu, terima kasih. Selamat pagi, terima kasih. terima kasih. Untuk evaluasi pembelajaran, di mana setelah materi dalam satu bab telah selesai, maka akan dilakukan penilaian harian atau PH. Untuk penilaian harian sendiri berisi 25 butir soal pilihan ganda atau PG yang dikerjakan melalui Google Form. Kemudian penilaian harian berisi soal yang mencakup keterampilan kognitif dari C1 yang paling mudah, LOTS, sampai C4, analisis atau disebut juga sebagai HOTS. Untuk perhitungan nilai, di mana terdapat 3 kompetensi yang diamati, yang dinilai, yaitu untuk pengetahuan, bentuk penilaiannya tes tertulis, dan bentuk instrumennya menggunakan Google Form untuk evaluasi pretest maupun post-test, dan ada juga yang menggunakan LKPD. Untuk keterampilan, kompetensi keterampilan, bentuk penilaiannya yaitu non-tes tertulis, ada yang pembuatan video, praktikum, observasi, peserta didik maupun presentasi, kembali pada materi yang sedang dijelaskan, harus fleksibel. Kemudian bentuk instrumennya, jika pembuatan video maka bentuk instrumennya adalah video, jika praktikum bentuk instrumennya adalah laporan praktikum, dan jika observasi dan presentasi maka bentuk instrumennya berupa jurnal guru. Dan yang terakhir, kompetensi yang terakhir adalah sikap, di mana bentuk penilaiannya adalah observasi dan penilaian diri. Bentuk instrumennya adalah kuesioner, di mana nanti akan didapatkan nilai rata-rata dari penjumlahan antara tes pengetahuan 1, 2, dan seterusnya ditambah dengan keterampilan dan dibagi 2. Jika nilai peserta didik masih di bawah 75, maka peserta didik harus mengerjakan remedial, sampai nilainya tuntas paling tidak 75 sesuai dengan KKM yang berlaku. Untuk kesimpulannya, pembelajaran berlangsung efektif meskipun dilakukan secara daring, meskipun terdapat beberapa kendala seperti penyampaian diskusi yang belum terlaksana secara optimal, namun secara keseluruhan sudah cukup baik. Saran, diperlukan metode pembelajaran yang tepat guna memaksimalkan proses penyampaian materi baik secara PTM, pembelajaran tatap muka terbatas, maupun PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kemudian diperlukan juga media pembelajaran yang dapat mendukung terlaksananya proses pembelajaran, terutama pada aspek keterampilan. Ini kaitannya dengan praktikum.